Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan insyaallah 3 ayat Al-Quran dengan singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Para jamaah, kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kita semakin untuk bergerak, semakin untuk memproduksi amal-amal kebajikan. Ada bedanya manusia satu dengan manusia yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Ada bedanya, salah satunya adalah Allah meninggikan derajat seseorang mukmin. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang semakin oleh Allah ditinggikan derajat kita. Derajat itu adalah kemuliaan, keutamaan kita yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan. Para jamaah, kalau tidak bergerak, apalagi di bulan Ramadan, maksudnya bergerak itu insya Allah sudah tahu semua panjenengan. Bukan kok begini worek terus begitu, tidak. Ya, bergerak itu adalah memproduksi amal-amal kebajikan. Nah, sebagai ilustrasi, singa itu kalau tidak keluar, tidak bergerak dari wilayahnya, maka dia akan mendapatkan bencana, akan kelaparan dia itu. Sehingga dia harus keluar mencari mangsanya. Dan anak panah juga begitu, kalau tidak bergerak, anak panah itu tidak akan mencapai sasarannya. Dia diam di busurnya, diam saja, tidak akan pernah mencapai sasarannya. Maka anak panah itu harus bergerak untuk menuju ke sebuah sasaran. Bergerak. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus terus bergerak sampai kelelahan itu lelah berada di dalam diri kita. Kita harus terus berjalan sampai keletihan itu letih berada di dalam diri kita. Dan kita tetap harus waspada sampai kelesuan itu lesu berada di dalam diri kita. Terus kita bergerak untuk memproduksi amal-amal kebajikan. Para jamaah, Allah meninggikan seseorang yang bergerak, seseorang yang berjihad. Berjihad itu dalam arti berdakwah. Berjihad itu memproduksi amal-amal kebajikan. Berdakwah itu melawan hawa nafsu kita. Berjihad itu adalah melawan kemiskinan, memerangi kemiskinan. Berjihad itu termasuk menuntut ilmu seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan.
Dan banyak lagi berjihad itu para jamaah. Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat An-Nisa, ayatnya ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberitahu kita di dalam surat An-Nisa ayat 95 bahwasanya siapa yang sesungguhnya derajatnya itu lebih tinggi, sama-sama orang mukminnya, tetapi ada orang mukmin yang memiliki derajat lebih tinggi daripada yang lain. Di dalam ayat tersebut para jamaah, Allah memberitahukan kepada kita, tidak sama orang mukmin yang duduk-duduk padahal dia tidak mempunyai uzur untuk berjihad, dibandingkan dengan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Allah meninggikan derajat, melebihkan derajat orang mukmin yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya atas orang mukmin yang duduk-duduk saja padahal dia tidak ada uzur, tidak ada halangan. Zaman Rasulullah dulu banyak sahabat ada yang pincang, ada yang buta, dan ada yang miskin tidak mempunyai bekal apapun, tapi dia mendaftar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk ikut berjihad. Waktu itu adalah berjihad untuk ikut perang. Meskipun yang buta itu meninggal dunia dalam peperangan, meskipun yang pincang itu meninggal dunia dalam peperangan, tapi dia berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sekarang berjihad itu mencakup cakupan yang lebih luas. Berdakwah itu berjihad. Seperti Pak Win ini melalui medsos, itu berjihad. Misalnya juga Pak Jarwo, berbuat kebajikan merawat masjid ini untuk semua kita, itu berjihad. Pak Sidik juga melalui medsos berjihad. Pak Sugeng, Ustadz Sugeng ini juga berjihad, menyiapkan orang-orang yang ceramah. Itu berjihad. Itu berjihad. Tidak ketinggalan kalau Ustadz Sugeng ini, sebab ini adalah yang bau rekso. Nah, para jamaah, itu semua berjihad. Sekali lagi Allah memberitahukan kita di dalam surat An-Nisa ayat 95, tidak sama orang mukmin itu yang berjihad dengan yang duduk-duduk saja padahal tidak ada uzur. Allah meninggikan orang mukmin yang berjihad atas orang mukmin yang duduk-duduk saja. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada ayat juga yang memberitahukan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar ayat 9 para jamaah. Ayat 9. Allah memberitahukan kepada kita, apakah sama? Allah bertanya tetapi tidak perlu jawaban. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Tentu tidak.
Penjelasannya di dalam tafsir Depak Tahlili para jamaah. Di sana diberitahukan, di sana diulas bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu, orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Nah, para jamaah, insya Allah kita ini adalah sedang berjihad pada pagi hari ini. Jihad apa? Berjihad untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidak harus sekolah, tetapi bisa saja mendengarkan pengajian, bisa saja bertanya ke sana kemari, bisa saja dengan membaca buku dan sebagainya dan lain-lain para jamaah. Sekali lagi para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Di dalam surat At-Taubah ayatnya ayat 109. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan bekerjalah, bergeraklah untuk memproduksi amal kebajikan, maksudnya begitu. Bergerak, apalagi di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan dan penuh dengan rahmatnya Allah. Jangan lupa kita tetap bergerak. Itu adalah perintah. Itu adalah instruksi dari Allah. Wa qul i'malu, dan berbuatlah dan bekerjalah. Tentu untuk kebajikan para jamaah. Nah, inilah 3 ayat yang secara singkat yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang masih sedikit melakukan atau belum sampai akhir Ramadan masih ada kesempatan untuk memproduksi amal-amal kebajikan sebagaimana yang disampaikan Allah, sehingga derajat kemuliaan, keutamaan kita di sisi Allah menjadi lebih bagus dan lebih meningkat. Sekali lagi para jamaah, derajat yang tinggi itu bukan karena kekayaan, bukan karena wajah yang cantik atau yang jelek, bukan karena itu, tetapi derajat yang tinggi itu adalah orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah, mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.